Kalau dengar ceramah Ustaz Somad, makanya dengar utuh dari awal sampai akhir. Jangan ini potong-potong. Inilah sulitnya kita ceramah sama orang yang datang gak mau, nonton video dipotong. Sudahlah tidak sehat badannya, tak sehat otaknya. Kan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapaknya sudah sholat, bapaknya sudah ke masjid, bapaknya sudah taubat, bapaknya sudah tidak dugem lagi, bapaknya sudah tidak diskotik lagi, tapi istrinya belum berhijab, masih mak lampir. Maka siapkah dia menasehati istrinya? Ini yang dimaksud dengan hijrah zaman sekarang. Bapak siap menasihati istri? Dari bunyinya nampaknya persatuan suami takut istri. Jangan khawatir, jangan cemas. Bapak tidak perlu menasihati istri. Cukup potong saja video-video Ustaz Abdul Somad yang ada di YouTube, kirimkan ke nomor istri. Nanti kalau istrinya marah, tersinggung, bilang aja salah kirim tadi mah. Gak perlu bapak menceramahi istri bapak. Jangan pulang dari sini langsung istrinya dipanggil, sini kamu, ya ayyuhalladzina ma'lampir. Mudah-mudahan dengan momen hijrah, barakah bulan Muharram, barakah pindahnya Nabi, barakah kita berkumpul bersama, lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang yang belum berhijab dibukakan pintu hidayahnya insyaallah. Laki-laki yang beriman, gagah perkasa, sholat berjamaah, jatuh cinta dengan orang yang berbeda akidah, berbeda agama, berbeda keyakinan. Judulnya ketika cinta tak bisa memilih. So sweet. Maka ini adalah ujian. Ini ujian cinta namanya. Apakah lebih cinta kepada pasangan atau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan tidak dibenarkan menikah beda agama. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga negeri ini insyaallah. Amin. Bertetangga dengan saudara kita beda agama boleh apa tidak? Boleh. Satu kantor dengan beda agama boleh apa tidak? Berteman, berkawan, bersahabat, satu usaha, satu bisnis, apakah dilarang? Tidak. Tapi kalau sudah masalah pernikahan, masalah akidah, masalah keyakinan, tidak ada tawar-menawar. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Sekarang banyak orang tidak bisa membedakan mana toleransi, mana telur asin. Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Madinah yang menjadi guide penunjuk jalannya. Karena tidak bisa menempuh jalan yang biasa, maka harus ada jalur khusus, jalur yang tidak ditempuh orang, takut tertangkap. Yang tahu jalur itu namanya Ibnu Uraiqid. Ibnu Uraiqid tidak Islam, Ibnu Uraiqid musyrik, Ibnu Uraiqid non muslim. Ini dalil boleh bekerja sama dengan saudara yang berbeda agama selama dalam masalah sosial, bukan sosis. Dalam masalah sosial. Nah, ini mesti kalau dengar ceramah Ustaz Somad, makanya dengar utuh dari awal sampai akhir. Jangan ini potong-potong. Inilah sulitnya kita ceramah sama orang yang datang gak mau, nonton video dipotong.
Sudahlah tidak sehat badannya, tak sehat otaknya, tak sehat juga kantongnya, tak ada duit untuk nonton 60 menit, paketnya tak cukup 2 giga. Beda dengan di Samarinda, orangnya datang, paketnya cukup, TV-nya besar-besar, 1, 2, 3, sehingga jamaah yang situ gak ada yang melihat ke sini, ke layar semuanya. Gak apa-apa, yang penting suaranya jelas. Saudara saya, bapak, ibu, abang, kakak, adik yang ada di belakang, suara saya jelas? Untuk yang di atas dan yang di belakang, kalau memang jelas, coba angkat tangan kanan. Berarti jelas. Ada juga pernah saya bilang begitu, kalau memang suara saya jelas, tolong angkat tangan kanan, semuanya megang telinga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda benar syahadatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Tandanya adalah rela berkor. Ada namanya Suhaib Ar-Rumi. Siapa namanya? Suhaib Ar-Rumi. Mudah-mudahan yang hamil malam ini punya anak, nanti dikasih namanya Suhaib Ar-Rumi. Anak muda merantau ke kota Makkah, miskin, susah. Rumi orang Romawi, bukan orang Arab. Ketika sampai di Makkah, dia bisnis. Setelah kaya, menikah, punya anak, punya istri. Datang Nabi Muhammad, dia masuk Islam. 13 tahun bersama Nabi. Ketika Nabi hijrah, dia berada di simpang jalan, tetap dengan anak dan istri, bisnis atau hijrah bersama Nabi. Anak tinggal, istri tinggal, bisnis tinggal. Tetap di Makkah atau pindah ke Madinah? Banyak yang mau istikharah dulu. Saya jawabnya nantilah Pak Ustadz, agak 3 minggu lagi Pak Ustadz. Apa yang dilakukan Suhaib Ar-Rumi? Dia tinggalkan anaknya, dia tinggalkan istrinya, dia hijrah. Tapi sebelum itu dia tanya dulu mertuanya, bapak mertua, saya mau pindah ikut Nabi Muhammad. Kata bapak mertuanya, dulu kamu datang ke Makkah ini sendirian. Kalau mau pergi, pergi sendirian. Jangan bawa anakku, jangan bawa cucuku. Pergi sebatang kara. Dia lebih memilih Nabi daripada anak dan istrinya. Dia lebih memilih Nabi daripada bisnisnya. Begitu dia pergi meninggalkan kota Madinah, dari kota Makkah menuju Yathrib, apa kata orang kafir Quraisy? Khasira Suhaib, Suhaib rugi. Khasira Suhaib, Suhaib rugi. Khasira Suhaib, Suhaib rugi. 3 kali rugi. Rugi anaknya tinggal, rugi istrinya tinggal, rugi bisnisnya tinggal. Berita itu sampai ke telinga Nabi. Dibalas Nabi 3 kali. Rabi'a Suhaib, Rabi'a Suhaib, Rabi'a Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib beruntung, Suhaib beruntung. Apa yang terjadi? Setelah dia sampai ke kota Madinah, anak dan istrinya beberapa tahun setelah itu tetap bisa ikut hijrah. Dan sampai di Madinah, dia memulai usaha, bisnisnya tumbuh berkembang. Hijrahnya dapat, anak dapat, istri dapat, bisnis dapat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Coba andai dia tidak ikut hijrah dengan Nabi, boleh jadi istrinya pun tidak setia, anaknya pun durhaka, bisnisnya pun tidak berhasil. Itulah maka kejar akhirat, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Tapi kalau kau menjadi pelayan dunia, maka akhirat tidak akan pernah ada bersamamu. Ini pelajaran dari hijrah. Yang pertama, hijrah rela berkor. Ini yang hijrah malam ini adalah orang-orang yang rela berkorban ini, insya Allah. Amin. Terutama ibu-ibu yang hadir malam ini mereka yang paling rela berkorban malam ini. Berapa sinetron yang hilang ini malam ini. Ini mereka bisa duduk di depan, bisa duduk di atas,
Ini pasti datangnya jam berapa tadi datang, Bu? Jam 5, jam 7, jam 3. Allahu Akbar. Banyak sekali yang salah melihat jam jadwal. Kami lihat jadwalnya benar, Pak Ustaz. Tapi kami ingin mendapatkan keutamaan shaf pertama, ingin mendapatkan sholat berjamaah 3 kali, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, buka puasa Asyura di Masjid Megah Islamic Center di tepi Sungai Mahakam di Samarinda yang indah. Saya sudah melihat sendiri dari atas. Saudaraku dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau melihat masjid yang cantik dan indah, segera datang ke Samarinda sebelum malaikat maut tiba. Allahu Akbar. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahbil badri ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Datang air. Kalau dilihat dari botolnya kayaknya ceramahnya 30 menit aja. Ada sahabat Nabi namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya ayah namanya Abu Quhafah. Siapa namanya? Abu Quhafah. Tadi nama yang pertama Suhaib Ar-Rumi. Nama yang kedua Ibnu Uraiqid. Nama yang ketiga Abu Quhafah. Tolong ingat nama-nama ini baik-baik, karena ini nanti akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Abu Bakar punya ayah namanya Abu Quhafah. Yang ingat jawab, yang gak ingat gerakkan aja mulut. Saya gak dengar juga. Abu Quhafah sangat benci dengan Nabi Muhammad, gak suka sama Nabi Muhammad. Dia tahu anaknya Abu Bakar sudah pindah hijrah, maka dia datang menemui cucunya, namanya Asma. Siapa namanya? Asma, pakai alif. Asma. Kalau nggak pakai alif, Asma, sesak nafas. Mohon maaf Bu Asma, jangan bersih. Datang Abu Quhafah, ngata-ngatain Nabi Muhammad, ngejek Nabi Muhammad. Pasti Muhammad sudah mengambil harta Abu Bakar. Pasti emas Abu Bakar sudah dibawa untuk hijrah. Mana emas Abu Bakar? Datang Asma, mengambil emas, dimasukkan ke dalam kain. Diambil emas, masukkan dalam kain. Lalu disuruh pegang sama kakeknya Abu Quhafah. Kakek Abu Quhafah, emas ayah saya Abu Bakar masih ada. Kalau nggak percaya, pegang. Abu Quhafah megang. Abu Quhafah buta. Dia pegang. Oh iya, masih ada. Padahal emasnya sudah dibawa hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira emas kalau masuk ke dalam kain bisa dipegang, itu pasti besar sekali. Paling tidak 1,5 kilo, setengah on nggak kelihatan. Kalau cuma emas besar cincin itu apa masuk ke kain? Kecil sekali. Dia pegang seperti batu, masih ada emas di dalam. Padahal sudah dibawa untuk bekal hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya jadikan sebagai contoh. Saya cuma mau lihat ada isinya apa enggak. Ternyata ada, guys. Di tempat lain gelasnya bagus, kosong. Di Samarinda Islamic Center gelasnya bagus, berisi. Apa isinya? Nanti setelah pulang lihat sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, emas
dia berikan. Anak tinggal, istri tinggal, bisnis tinggal. Siapa lagi yang hijrah? Berikutnya yang hijrah namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya? Bukan Abdul Somad. Abdurrahman bin Auf, orang kaya di Makkah. Berangkat dari kota Makkah, pakaian hanya sehelai di badan. Sampai ke kota Madinah, apa yang dia lakukan? Dipersaudarakan Nabi. Sampai akhirnya dia memulai bisnis. Abdurrahman bin Auf bersaudara dengan orang Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi'. Siapa namanya? Sa'ad bin Rabi'. Dipersaudarakan sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf suatu ketika datang berjumpa Nabi, tangannya kuning. Sahabat biasanya kalau tangannya ada kuning itu bekas minyak za'faran. Minyak za'faran kalau kena kulit warnanya kuning, harum semerbak, dan dia parfum yang dipakai orang nikah. Makanya nanti kalau bapak pulang ke rumah kuning tangannya, ibu tanya, ini kenapa? Lalu kemudian Nabi bertanya, hai Abdurrahman bin Auf, ya, itu tanganmu kuning min atharis sufrah. Apakah kamu menikah? Ya Rasulullah. Kata Nabi, aulim walau bisyatin, buatlah kenduri, buatlah walimah, walaupun hanya menyembelih seekor kambing. Seekor kambing di Arab itu undangannya 10 orang. Maksud hadis itu, buatlah walimah pesta nikah walaupun yang datang cuma 10 orang. Jadi kalau kamu tadi walimah, ya, apa yang dipotong? Kambing, itu 10 orang. Beda tempat kita, kalau kambing itu bisa untuk 10 RT. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa jadinya? Abdurrahman bin Auf meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, sampai di Madinah bisnisnya lancar. Abdurrahman bin Auf waktu meninggal dihitung harta warisannya menurut rupiah 4 triliun. Bisa dilihat dalam buku Ensiklopedia Ekonomi Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. lupa pula namanya. Beliau adalah rektor pimpinan tertinggi di sekolah tinggi Universitas Ilmu Ekonomi Syariah Tazkiyah di Bogor, Profesor Dr. Syafi'i Antonio. Betapa ketika kita berkorban diganti Allah Subhanahu wa taala. Jadi momen hijrah malam ini walaupun sudah sampai 11 Muharram, ini untuk membangkitkan semangat kita lagi berkorban untuk agama Allah. Insya Allah. Bilang dari nomor 1. Insya Allah. Saya tidak mau ngetes muji-muji. Pokoknya nanti ceramahnya didengarkan aja dari awal. Kebetulan Ustadz ngajar di pesantren, ibu ngajar di sekolah. Dengarkan besok pagi anak-anak, ambil satu pena dan kertas, tulis nama-nama, ujikan. Tapi kami gak ingat ceramah Ustadz. Yang gak ingat gak usah pusing. Besok tonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi, sallu ala rasulillah. Poin yang kedua adalah berjamaah. Bisa acara malam ini terwujud tanpa jamaah? Bisa. Seandainya jamaah ini pulang semua, saya tetap tausiah. Yang penting kameranya hidup. Tapi tetap ada kameramen. Andai tidak ada yang nyetel mikrofon ini, bisa Abdul Somad ceramah? Nampak kan lemahnya Abdul Somad? Nih, yang ngatur sound system mikrofon ini nggak ada tampil ke depan, nggak ada protokol tadi memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari teknisi mikrofon. Nggak ada. Tapi boleh jadi pahala teknisi mikrofon lebih besar dari pahala Abdul Somad. Betul? Betul pula kata jamaah. Jangan sampai tidak berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan sampai kamu berpecah belah. Saya senang sekali di Samarinda, semua jamaahnya ramai-ramai. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama. Ustaz tahunya dari mana? Tadi pas salaman. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Muhammadiyah, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya dari NU, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bersama hingga ke surga bersama Rasulullah SAW. Dulu Muhammadiyah dengan NU kelahi. Muhammadiyah nggak pakai kunut subuh, NU pakai kunut. Yang pakai kunut katanya bid'ah, yang nggak pakai kunut katanya nggak sah. Kelahi antara anak muda Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama. Sekarang alhamdulillah Pak Ustaz, anak muda di kampung kami udah nggak kelahi lagi. Kenapa? Karena sama-sama nggak sholat subuh. Di Samarinda tidak terjadi demikian. Masjidnya satu, Allahnya satu, nabinya satu, kiblatnya satu, yang disembah satu, la ilaha illallah. Tempat memintanya satu, qul huwallahu ahad, Allahus. Ini bukan Somad. Somad itu Allah. Sedang ini adalah Abdus Somad. Ini hamba Allah. Doakan supaya saya jadi hamba Allah. Jangan jadi hamba konten. Jangan jadi hamba subscriber. Jangan jadi hamba YouTube. Nama anak kau siapa? Abdul YouTube. Nama anak kau siapa? Abdul TikTok. Hendaknya kita semua menjadi hamba Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu. Seandainya Nabi Muhammad itu hijrah sendirian, ditolong malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, bisa apa tak bisa? Bisa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Jadi kenapa mesti ada Abu Bakar? Kenapa mesti ada Ali? Kenapa mesti ada Amir bin Fuhairah? Kenapa mesti ada Zatul Nitaqaini, Asma binti Abi Bakar? Kenapa mesti ada Ibnu Uraiqin? Mengajarkan kita agama Islam adalah agama berjamaah. Siap jaga jamaah? Siap jaga persatuan? Siap jaga Samarinda? Siap jaga Kalimantan Timur? Siap jaga NKRI? Takbir! Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya yang kenapa kelima? Yang ketiga.
Yang ketiga adalah bahwa ketika hijrah itu terjadi berbagai macam cobaan. Hidup ini begitu juga, ada cobaan-cobaan. Saya sudah hijrah Pak Ustaz, saya sudah pakai jilbab Ustaz, saya sudah ngaji Ustaz. Cobaannya apa Bu? Suami saya genderuwo. Suaminya baik, istrinya kuntilanak. Suaminya baik, istrinya baik, anaknya tuyul. Suami baik, istri baik, anaknya baik, mantunya setan. Anak baik, mantu baik, suami baik, istri baik, tetangga rese. Hidup ini tidak pernah selesai dari ujian. Nabi aja diuji. Ketika Nabi sedang hijrah, maka diadakan sayembara, musabaqah, wanted. Kalau dulu film cowboy kan ada ditulis WANTED, wanted, dicari. Siapa yang bisa menangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pancung kepalanya, dikasih 100 ekor onta. 100 ekor onta. Harga onta ini mahal, tapi karena kita udah lama kenal, ya 50 juta aja. 50 juta kali 100 ekor onta, berapa itu? Banyak lah pokoknya. Siapa yang sanggup menangkap Muhammad, baik hidup maupun mati, pancung kepalanya, 100 ekor onta. Pemburu bayaran mengejar salah satu pemburu itu, namanya Suraqah bin Malik. Siapa namanya? Suraqah. Dia mengejar, ingin memancung kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pacu kudanya, dia kejar. Abu Bakar melihat ke belakang, debu naik ke atas. Ada yang mengejar kita ya Rasulullah. Kata Rasul, tenang wahai Abu Bakar. Begitu sudah dekat, ternyata Suraqah, ujung kaki kudanya masuk ke pasir, bergelinding jatuh. Saat itu Suraqah tersadar, aku pembunuh bayaran. Naik kuda ahli, memanah dari atas kuda, membunuh dari atas kuda, memancung dari atas kuda. Tidak pernah jatuh, tapi sekali ini jatuh. Ternyata jatuh itu menyadarkan. Maka kalau kita pernah terjatuh, sabarlah. Boleh jadi jatuh itu menyadarkan kita. Selama ini sukses terus, berhasil terus, nggak pernah jatuh. Ketika jatuh, menyadarkan bahwa Suraqah bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saat itu Suraqah tersadar, yang dikejar ini bukan manusia biasa, tapi dia adalah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya ujian itu tetap ada. Kata Suraqah,